Putraku bilang tidak mau minum obat nenek lagi. Kalimat itu keluar dari mulut kecilnya seperti bisikan yang menempel di dinding dapur, membuat udara pagi yang biasa tiba-tiba terasa berat. Bagus menempel di lenganku, pelukannya lemah, wajahnya pucat seperti kertas. Di luar, pagi itu suara tukang sayur melewati gang dengan gerobak berderit, bau melati dari pot gantung di teras bercampur dengan wangi nasi goreng ibu yang biasa aku masak untuk sarapan. Semua hal yang seharusnya biasa, namun detik itu semuanya menjadi latar sebuah pertanyaan yang tak mau kubiarkan berlalu begitu saja. Apa maksudmu, nak? Tanyaku perlahan, berusaha menahan nada panik yang mengincar suaraku. Aku tidak suka rasanya. Nenek selalu bilang itu vitamin biar kuat. Tapi aku takut, jawabnya, menatapku dengan mata yang masih polos namun tegas. Ada ketulusan yang membuat dadaku sesak. Seorang anak yang menolak sesuatu dari orang yang seharusnya mencintainya. Aku mendengar langkah ringan di ruang tengah. Ibu Suci, mertua, muncul dengan senyum yang sering kurasa terlalu terang pada pagi-pagi sederhana. Bagus, ayo minum dulu, biar tumbuh tinggi. Katanya sambil meraih cangkir kecil yang sudah diisi cairan putih samar. Katanya obat yang biasa dia berikan untuk mencegah batuk. Katanya itu resep sederhana dari sahabatnya. Galih, suamiku, duduk di meja makan, menatap kami dengan mata setengah mengantuk. Ia mengangkat bahu kecil, mempercayai ibunya seperti mempercayai udara rumah sendiri. Tetapi ketika Bagus menolak, sesuatu dalam diriku, sebuah naluri yang kasar dan protektif, menyala. Aku bukan tipe orang yang langsung curiga pada keluarga. Aku tahu betul bagaimana pola kasih sayang bisa menyelipkan kesalahpahaman. Namun ada hal kecil yang tak bisa kuabaikan. Botolnya tidak diberi label. Tidak ada petunjuk nama obat, tidak ada instruksi, hanya sebuah botol plastik kecil yang disimpan dalam kaleng biskuit. Itu bukan kebiasaan ibu kita yang rapi. Ibu itu menandai semuanya. Biarkan dia dulu, pinta Galih. Itu hanya vitamin. Aku menelan ludah. Gal, aku lihat botolnya. Tidak ada label. Bisa kita tahu dari mana? Suaraku lebih keras dari yang kubayangkan. Ibu Suci tersenyum manis, seolah semua jelas. Sahabat saya yang memberi, untuk anak-anak, biar tidak gampang sakit, katanya. Aku memegang botol itu dengan tangan yang bergetar sedikit. Di dalamnya ada beberapa kapsul putih kecil. Tidak ada tulisan, tidak ada tanggal kadaluarsa, hanya seonggok kerapuhan yang tiba-tiba dramatik di jari-jariku. Aku tidak bisa menelan mentah-mentah penjelasan itu. Ada sesuatu yang menolak menutup mata pada detail yang tak biasa. Kami berbicara singkat, tapi aku tahu keputusan itu harus segera diambil. Rasa takut untuk anakku, yang tiba-tiba tampak begitu kecil dan rentan, mengubah rasionalku menjadi sesuatu yang cepat dan pasti. Aku mengemas sebutir kapsul itu, memasukkan ke dalam kantong kecil dan menyergap tangan Galih yang hendak menengahi. Bawa ke dokter. Sekarang, kataku. Dia menatapku aneh, seperti memikirkan apakah aku berlebihan. Tapi ketika kulihat wajah Bagus, yang menempel ketat ke dadaku seperti mencari tempat paling aman di dunia, Galih bergerak. Mungkin karena itu dia juga khawatir. Mungkin juga karena di matanya, kekhawatiran suami untuk anaknya akan mengalahkan kecenderungan protektif terhadap ibunya, untuk sementara. Sebelum aku pergi, aku memandang Ibu Suci. Wajahnya tetap tenang, bibirnya membentuk senyum yang sudah kutemui ribuan kali di rumah ini. Ramah, penuh perhatian, dan selalu tersimpan sesuatu yang membuatku tak nyaman. Senyum itu tidak luntur meski aku mengambil beberapa foto cepat dari kaleng biskuit yang berisi botol-botol lain tanpa label. Foto itu akan kubawa sebagai bukti kecil seandainya curigaanku benar. Di klinik, ruang tunggu terasa biasa, kursi plastik, poster imunisasi, bunyi kipas angin. Dr. Hanif menyambut kami dengan senyum yang menenangkan. Ia sudah berteman lama dengan keluarga kami. Ia tahu betul bagaimana menenangkan ibu yang panik. Namun aku bisa merasakan ketegangan di dadaku saat aku menyerahkan kapsul itu kepadanya. Dia mengambilnya dengan sarung tangan, mengamati dengan cahaya senter kecil. Kamu tidak usah panik dulu, katanya, suaranya tenang. Kita ambil sampel untuk laboratorium. Uji toksikologi akan memastikan isinya. Aku mengangguk, tetapi hatiku menolak untuk diam. Dr. Hanif memasukkan kapsul tersebut ke dalam tabung untuk dikirim ke lab rujukan. Ia menepuk bahuku. Kita lakukan prosedur biasa. Sementara itu, perhatikan Bagus. Jika ada muntah, pingsan, atau perubahan kesadaran, langsung ke rumah sakit, ujarnya. Kupeluk Bagus lebih erat,
merasa sedikit lebih lega karena ada tindakan profesional. Hanya beberapa jam kemudian, telepon dari sekolah menggetarkan saku bajuku. Ibu, Bagus pingsan di kelas. Kami sudah bawa ke UGD terdekat. Suara wanita di seberang sana terdengar panik tapi teratur. Aku tak bisa berpikir. Dalam hitungan menit, kami sudah di ruang IGD rumah sakit. Aroma antiseptik menusuk hidung, lampu neon membuat semuanya terasa terlalu nyata. Dr. Hanif sudah menunggu di sana. Ada garis-garis kecemasan baru di pelipisnya. Ia memegang hasil cepat dari laboratorium. Sesuatu tertera jelas, satu kata yang membuat daguku kosong. Talium. Kata itu keluar dari mulutnya tidak seperti informasi medis yang biasa. Ia menatapku, matanya berubah, raut wajah yang tadinya profesional menjadi berat. Ini logam berat, berbahaya. Kita perlu tindakan cepat. Tapi jangan panik di depan anak. Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi cukup untuk membuat kepalaku berputar. Reaksi dokter, wajahnya yang pucat, suaranya yang menahan, itulah yang jadi bagian dari judul ini. Aku tahu, lebih dari sekadar kata, ketika seorang dokter menjadi takut, itu bukan kabar baik. Aku tidak akan menceritakan detail medis yang membuat orang terguncang. Aku hanya ingin menuliskan apa yang kurasakan saat itu. Rasa tak berdaya bercampur dengan amarah, seperti dua arus yang bertabrakan. Bagus tersandar di ranjang, napasnya teratur namun matanya kosong. Dokter memberi kami instruksi umum, monitor cairan, perawatan suportif, dan aku merasakan semua protokol dunia hampir tidak berarti di hadapan kemungkinan bahwa rasa aman keluarga kami telah dikikis oleh sesuatu yang kubawa ke rumah, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ibu Suci duduk di kursi tunggu rumah sakit, tampak tenang seperti biasa. Orang lain mungkin melihat ketenangan itu sebagai doa, tetapi di dalam hatiku, ketenangan itu terasa seperti kelengahan. Gali berdiri di sampingnya, menatapku seperti mencoba menemukan keseimbangan antara kasihnya kepada ibunya dan rasa bersalah yang mengintip di matanya. Di matanya kulihat konflik yang lebih dalam dari apapun yang bisa kusebutkan pada waktu itu. Cinta keluarga versus rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Aku mendekat pada Gali, nadaku serak. Kamu harus memilih, Ge. Sekali lagi aku terdengar lebih keras daripada yang kuduga. Aku memilih anak kita, gumamnya singkat, tapi matanya tetap menaut ke arah ibunya, seolah menimbang-nimbang ada apa di antara kesetiaan dan kebenaran. Aku tahu bukan hari untuk ultimatum. Aku tahu juga betapa beratnya melihat istri menuduh ibu sendiri. Tapi aku tidak punya pilihan untuk mendiamkan ini. Dr. Hanif kembali, kali ini membawa lembaran hasil laboratorium yang lebih lengkap. Ia duduk di samping kami, menatap gambar mikroskopis dan angka-angka yang bagiku adalah kodifikasi keburukan yang tak kuharapkan. Kami temukan jejak talium dalam sampel, katanya lagi. Menekankan susunan katanya seolah memberi ruang untuk penolakan. Jejaknya jelas, dan gejala yang ditunjukkan bagus sesuai dengan paparan. Ini perlu ditindaklanjuti sebagai kasus toksikologi. Reaksi dokter yang mengejutkan itu, ketika kata talium keluar dari mulutnya pada ruang yang penuh ketegangan, mendorongku untuk bertindak. Aku menaruh semua emosi di bawah kendali dan mulai mengumpulkan apa yang bisa menjadi bukti. Foto kaleng biskuit, botol tanpa label, resep yang tidak ada, catatan siapa saja yang memberi obat itu. Aku tahu, tanpa bukti, kata-kataku hanya akan terlihat seperti amukan seorang menantu yang overprotective. Tanpa bukti, mereka akan memutar cerita kami menjadi lelucon atau konflik keluarga. Setelah izin singkat dari polisi setempat, yang kuberitahukan melalui teman yang bekerja di satuan kriminal, kami mulai langkah-langkah kecil. Mengambil foto barang-barang di kamar Ibu Suci, memeriksa laci-laci di meja rias, dan menemukan hal-hal yang membuat perutku mual. Di antara tumpukan resep tua dan surat undangan arisan, ada lembaran polis asuransi yang tampak baru, kontrak dengan nama tertulis yang menyebabkan dahiku mengernyit. Tulisan-tulisan di sana tidak cocok dengan data yang kuketahui tentang kondisi finansial keluarga kami. Premi-premi tampak mahal, nama penerima manfaat tercantum, dan beberapa tanda tangan tampak terlalu rapi, seperti hasil pencetakan daripada tulisan tangan. Entah siapa yang mengetikkan polis itu, tetapi ketika kulihat tanggalnya, beberapa minggu lalu, konstelasi motif mulai menyusun sendiri sebuah gambar yang sangat tidak menyenangkan. Aku mengambil foto semua itu. Rini, sahabat lama yang kuselidik untuk membantu pasang kamera tersembunyi di ruang tamu, memastikan aku tidak sendirian dalam langkah yang terasa seperti infiltrasi kecil ke dunia orang yang selama ini kupanggil keluarga.
Rini, cepat, rapi, dan tanpa drama, mengatur kamera kecil di tempat yang strategis. Sementara aku dan polisi melakukan pemeriksaan terbatas, yang tidak mengganggu kehormatan rumah, tapi cukup untuk mengumpulkan bukti. Polisi menuliskan laporan awal, menanyakan apa yang kami temukan, dan menenangkan kami bahwa langkah-langkah berikutnya akan dilakukan sesuai hukum. Aku menaruh kunci mobil dalam saku, seperti menahan napas untuk apa yang harus kulakukan selanjutnya. Pada waktu itu, aku masih berharap semua akan terbukti salah paham. Namun, beberapa potongan mulai cocok. Polis asuransi baru, jumlah yang bukan kecil, pertemuan telepon yang kudengar ibu lakukan beberapa kali larut malam, dan tentu saja keberadaan kapsul tanpa label. Motif finansial melayang sebagai kemungkinan, tetapi itu saja belum cukup. Bukti ilmiah, hasil laboratorium dari kapsul, adalah yang membuat dokter wajahnya pucat. Dan itulah yang membuat semuanya berubah dari kecurigaan ke jalur hukum. Kami membawa beberapa barang ke laboratorium forensik yang direkomendasikan polisi. Prosesnya lambat, ada prosedur, ada formulir, ada penyerahan resmi yang membuat segalanya ofisial. Saat itu, aku merasa seperti memasukkan sebagian hidup kami ke dalam amplop yang akan dibuka di ruang publik. Risiko, rasa malu, tetapi juga kebutuhan akan keadilan. Polisi meminta kami memperlakukan ini dengan rahasia, setidaknya sampai ada cukup bukti. Mereka tahu perceraian keluarga karena tuduhan adalah peristiwa yang mengguncang, jadi mereka ingin memperlakukan dengan cermat. Beberapa hari berlalu dengan intensitas yang tak kunjung padam. Bagus dirawat intensif secara suportif, kondisinya stabil tapi rentan. Ia sering tertidur, terkadang membuka mata sejenak dan menatapku seolah bertanya, mengapa ibu kami saling menuntut begini? Di antara kunjungan ke rumah sakit, aku dan Rini memutar rekaman telepon yang sempat kubuat diam-diam, rekaman yang memperlihatkan Ibu Suci menegur seseorang dengan nada yang kacau tentang persiapan dan pembayaran premi, ucapan yang menyebabkan bulu kudukku berdiri. Ada juga satu panggilan malam di mana suara itu, yang kuanggap adalah suara Ibu Suci, bertawa datar saat mendengar kabar baik finansial. Aku ingin percaya itu hanya salah paham, tetapi di layar ponsel, suaranya dingin seperti salju pada musim yang salah. Ketegangan di rumah makin memuncak. Galih menjadi manusia dengan dua wajah. Di depan ibunya ia sopan, manis, tetapi di belakang ia menatapku dengan mata sakit yang sulit kusebutkan. Kami bertengkar di lorong rumah sakit, berbisik, mencoba menjaga privasi bagus. Kamu tidak bisa langsung tuduh ibu, katanya, suaranya serak. Dia ibu saya. Aku tahu itu, jawabku, menahan tangis. Aku juga tahu dia nenek bagus, tapi aku punya tanggung jawab lebih besar, menjaga hidup anak kita. Di tengah semua itu, ada satu momen yang membuatku tahu aku tak bisa kembali. Ketika Dr. Hanif datang lagi dengan hasil uji laboratorium pada sampel yang kami ambil dari botol, bukan hanya kapsul itu, tapi juga dari cairan yang diberikan pada Bagus, matanya kembali berubah. Dia membuka lipatan kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya tidak mau membuat Anda takut, katanya perlahan, tetapi jejak talium pada sampel tersebut tidak dapat diabaikan. Ini bukan sekadar kemungkinan. Ada konsentrasi yang jelas. Kata-katanya menabrak, membuat dadaku menegang. Reaksi dokter yang awalnya mengejutkan kini menjadi penegasan bahwa ini lebih dari sekadar kecurigaan. Saat kami kembali ke rumah dengan kepala penuh rencana, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan menimbulkan keretakan tak terelakkan. Aku memeriksa buku catatan keuangan Ibu Suci ketika ia sedang tidur di kamar tamu. Itu keputusan yang berat, dan membuatku merasa seperti penyusup di rumah tangga yang kukasihi. Namun, ketika aku menemukan bukti transfer, nominal yang masuk ke rekeningnya dari entitas yang tidak kukenal, dan kwitansi pembayaran premi asuransi yang baru, kepingan puzzle itu mulai menempel. Ada pola, komunikasi keuangan yang intens, asuransi baru, dan kehadiran kapsul tanpa label. Rini memasang kamera tambahan di dapur. Kami butuh bukti langsung, bukan sekadar interpretasi. Polisi memberi lampu hijau terbatas untuk terus memonitor. Kami menunggu. Menunggu adalah hal paling berat. Setiap langkah Ibu Suci, setiap panggilan teleponnya, setiap senyuman yang ia lemparkan pada kecil Bagus kuamati seperti menyaring racun dari madu. Di satu sisi aku merasakan ketakutan terbesar. Apakah aku salah membuat tuduhan pada wanita yang selama ini mengurus kami? Di sisi lain, naluri ibu yang tak bisa kusebut nama selain cinta, menuntut agar aku memastikan keamanan anakku. Suatu malam ketika rumah sepi dan Bagus tertidur lelap,
Aku duduk di ruang tamu melihat rekaman pertama dari kamera yang baru dipasang. Dalam rekaman itu, jelas seorang perempuan, berambut putih rapi, mengenakan baju tidur panjang, berjalan ke dapur, membuka kaleng biskuit, mengambil botol kecil, dan menaruh sesuatu ke dalam cangkir yang kemudian ia letakkan di meja dekat tempat anak-anak biasa sarapan. Figur itu membungkuk, berbisik pelan seperti memberi doa, lalu meninggalkan ruangan. Naskah hidupku seakan berubah menjadi film buruk yang kutonton dengan napas tertahan. Namun rekaman itu juga menyisakan tanda tanya. Mengapa ia melakukan itu tengah malam? Untuk siapa? Motifnya tampak berujung pada angka-angka di dokumen yang kini kulihat berkali-kali. Rasa marah bercampur sedih memenuhi tubuhku. Kupanggil Galih dan menunjukkan rekaman itu. Ia menatap layar, wajahnya memutih. Ibu? Suaranya patah. Ibu tidak. Ia terhenti, menelan kata-kata yang tertumpuk di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya kami mengumpulkan segala sesuatu yang bisa dikumpulkan. Rekaman telepon, file digital polis, foto dokumen, dan hasil uji laboratorium yang semakin pasti. Polisi mulai menyusun laporan awal yang lebih formal. Namun di balik itu semua, ada dinamika rumit. Tetangga mulai berbisik, keluarga terbelah, dan rasa aman kami runtuh seperti menara kartu. Pada suatu sore, ketika aku hendak menjemput Bagus dari ruang perawatan, seorang penyidik datang membawa sebuah kabar yang membuat seluruh rencana kami berubah. Kamera yang dipasang tadi pagi mengalami gangguan sinyal, Bu, kata penyidik itu. Beberapa file tidak lengkap, suaranya datar, namun aku bisa merasakan rahangku mengeras sampai terasa nyeri. Apa maksudnya gangguan? Tanyaku, padahal aku sudah mengantisipasi kemungkinan sabotase. Namun mendengarnya keluar dari mulut orang yang berwibawa, tetap saja menghantamku. Penyebabnya masih diselidiki, jawabnya. Ada indikasi seseorang memutus sambungan secara fisik. Kami periksa lebih lanjut. Tiba-tiba suasana rumah kami berubah menjadi labirin kecemasan. Jika ada orang yang bisa memutus sambungan kamera itu bukan kebetulan. Itu adalah tindakan yang disengaja. Segera, di kepalaku semua kemungkinan motif yang selama ini kugariskan menjadi lebih gelap. Bukan hanya motif finansial, tapi perencanaan dan usaha menghilangkan jejak. Malam itu aku duduk di kamarku, menatap foto Bagus yang terpajang di meja rias. Ia tidur di rumah sakit, tubuhnya kecil dalam selimut putih. Aku menutup mata, membiarkan ingatan tentang senyum kecilnya menghimpit hati yang sudah letih. Di luar, hujan turun ringan, bunyinya di atap seperti ketukan jam yang tak mau berhenti. Aku merasa lumpuh tetapi juga lebih tegar. Ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan, kau tidak boleh mundur. Bukan karena dendam, tapi karena keselamatan seorang anak. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Aku menyiapkan rencana selanjutnya. Kami membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Rekaman CCTV yang solid, saksi yang bersumpah, dokumen autentik. Polisi akan memimpin penindakan. Aku akan memfasilitasi apa saja yang mereka perlukan. Namun sebelum segala sesuatunya bisa dilaksanakan, ada bahaya nyata. Orang yang kutuduh bisa melihat semua usaha kami dan bereaksi. Kemungkinan konfrontasi, kemungkinan penghilangan barang bukti, kemungkinan manipulasi keluarga, semuanya muncul seperti bayangan. Di dapur aku menemukan secarik kertas kecil yang sebelumnya tidak ada, hanya satu baris tulisan dengan tinta biru. Hentikan. Tidak ada penanda siapa yang menulisnya, tetapi pesan itu cukup. Siapapun yang menulisnya ingin kami tahu bahwa mereka tahu kami bergerak. Ancaman kecil tapi berisi. Aku sadar kini taruhannya bukan hanya tentang bukti atau tentang satu hukuman. Taruhannya adalah keselamatan keluarga kami, serta nilai-nilai yang kami pegang. Kebenaran, keadilan, dan perlindungan anak. Dalam beberapa hari ke depan, segala keputusan akan menentukan nasib kami. Aku menatap keluarga kecil kami yang kini rapuh, dan berbisik pada diri sendiri. Aku harus kuat demi Bagus. Saat aku menutup pintu kamar untuk malam itu, aku masih ingat tatapan Dr. Hanif di ruang IGD. Bagaimana wajahnya berubah ketika ia membaca hasil lab. Reaksi dokter itulah yang pertama kali membuat semua orang di sekitarku berhenti dan mendengarkan. Ketika seorang profesional medis yang dikenal tenang menjadi terguncang, itu bukan hanya headline, itu panggilan untuk bertindak. Aku tidak akan membiarkan panggilan itu diabaikan. Malam itu, aku menulis pesan singkat pada Rini. Siapkah kau besok jam 8? Ada sesuatu yang harus kita lakukan segera. Dia membalas. Selalu. Dan di sela-sela obrolan kecil itu,
Ada rasa sura yang terbentuk, ketegangan meningkat, rencana semakin matang, tetapi juga risiko yang makin nyata. Aku tak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Hanya satu yang kutahu pasti, anakku menolak minum obat nenek. Itu kalimat sederhana yang memicu rangkaian yang menyingkap wajah lain dari keluarga kami. Dan reaksi dokter, kata yang meluluh lantakan malam itu, telah mengubah hidup kami selamanya. Ketika hari menyingsing, dengan segenggam bukti yang terasa rapuh namun konkret, aku dan Rini menyusun langkah berikutnya. Pemeriksaan lebih mendalam terhadap dokumen, permintaan rekaman telepon resmi melalui penyidik, dan koordinasi dengan tim forensik rumah sakit. Kami juga memutuskan untuk memasang kamera cadangan, lebih tersembunyi, berharap tidak mudah terdeteksi. Namun satu masalah tetap membayangi, polisi baru akan bisa bertindak lebih agresif jika ada bukti yang menunjukkan niat jahat secara langsung, bukan sekadar motif finansial dan kepingan jejak. Di tengah semua itu, aku tahu ada satu cara yang bisa menempatkan Ibu Suci dalam posisi terpapar. Jebakan yang terintegrasi dengan pengawasan formal pihak berwajib. Tapi melakukan jebakan adalah langkah berbahaya. Ia bisa dipersepsikan sebagai provokasi, bisa memperburuk keadaan jika salah langkah. Itulah dilema yang membayangi malam-malamku. Menunggu hukum bergerak lambat, atau mengambil aksi yang bisa dimaknai sebagai balas dendam. Aku memilih menunggu polisi bekerja, sambil memfasilitasi bukti sebanyak mungkin. Hukum, akhirnya, harus menjadi jalan kami. Saat kami mempersiapkan pengambilan rekaman telepon resmi dan memanggil saksi tambahan, ada satu hal yang membuat darahku membeku lagi. Galih mengajakku bicara di ruang keluarga. Suaranya pelan. "Jika ini terbukti, aku akan berdiri di sampingmu," katanya. Ada ragu dalam suaranya, tetapi juga tekad. Aku meraih tangannya, memeluknya singkat. "Kita harus lakukan yang benar," bisikku. "Kami semua tahu apa yang akan kita hadapi. Perpecahan keluarga, pengadilan di kemudian hari, tatapan masyarakat. Kami juga tahu ada kemungkinan Bagus akan membawa dampak ini seumur hidupnya. Namun, ketika suara kecilnya berkata tidak mau pada pagi itu, ia memberi kami alasan yang tak dapat diabaikan. Keselamatan bayinya harus didahulukan dari rasa takut pada stigma atau kehancuran keluarga. Aku menatap foto-foto yang kami kumpulkan, botol tanpa label, polis asuransi yang baru, rekaman samar di malam hari, hasil laboratorium awal yang menyebutkan talium, dan pesan ancaman yang tak bertanda. Semua itu tersusun seperti potongan puzzle siap dirangkai. Namun di antara potongan-potongan itu, ada sebuah luka yang belum sembuh. Bagaimana membuktikan niat tanpa menjadi orang yang mengambil hukum ke tangan sendiri? Polisi menyarankannya, tapi mereka membutuhkan bukti yang kuat. Kemudian satu hal yang tak terduga terjadi. Pada pagi ketika kami berencana melakukan pemantauan penuh, Rini menghubungiku dengan suara tercekik. Kamera cadangan terdeteksi. Ada pergerakan di ruang tamu sekitar jam 2 pagi, dan seseorang memotong kabel kamera utama. Tapi, ada lebih. Aku lihat bayangan lain. Seseorang membongkar kaleng biskuit, tapi dari rekaman malam ini, orangnya terlihat memakai sarung tangan, dan suaranya seperti teredam saat berbicara di ponsel. Ada jeda panjang saat Rini mencoba menahan napas. "Ada orang lain di rumah, Bu. Bukan hanya Ibu Suci." Kalimat itu menahan napasku. Seseorang lain di rumah? Siapa? Mengapa? Apakah ada konspirasi lebih besar? Aku merasa seolah-olah menatap labirin yang tiba-tiba memiliki lorong-lorong rahasia. Segera di dalam kepalaku, gambar-gambar mulai berputar. Apakah ada pihak luar yang dimanfaatkan? Apakah motif finansial merupakan bagian dari rencana yang lebih rumit? Semua pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan gelap. Di rumah, Ibu Suci tampak seperti biasanya ketika aku menemuinya secara terang-terangan, tenang, penuh perhatian. Namun setelah kejadian kamera, ada sesuatu dalam gerak-geriknya yang terasa berbeda. Ia lebih berhati-hati dalam menaruh barang, lebih sering menutup laci, lebih sering menekankan bahwa ia tidak pernah bertengkar dengan siapapun tentang uang. Tatapannya ke arahku penuh arti, seperti menantang tanpa kata. Aku tahu, pada titik ini, kita tak bisa lagi hanya berpikir dengan hati. Kita harus berpikir strategis. Polisi harus mengetahui adanya bukti bahwa seseorang memotong kabel. Kami harus memastikan kamera cadangan tidak dapat diakses. Kami harus mengamankan barang-barang penting di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh tim penyidik. Semua itu memerlukan koordinasi, kesabaran, dan, yang paling sulit, keberanian untuk menghadapi kerusakan pada struktur keluarga kami. Sore itu,
Ketika matahari mulai merendah dan bayangan panjang menutup halaman rumah, aku duduk menulis daftar panjang hal-hal yang harus dilakukan. Setiap item membawa beban yang berbeda. Telepon ke penyidik, serahkan semua bukti digital, panggil saksi ke polisi, pastikan rekam medis lengkap, dan minta permintaan resmi untuk akses telekomunikasi. Di luar, ada gemuruh kecil dari hujan yang mulai turun lagi, seolah alam sendiri menanggapi kegelisahan rumah kami. Ketika aku menatap cangkir teh yang mulai mendingin, ingatanku kembali ke pagi itu. Suara kecil bagus, penolakan polosnya, dan senyum manis Ibu Suci yang kini mengandung banyak lapisan. Reaksi dokter yang mengejutkan, kata talium yang terucap seperti ledakan kecil, telah mengubah jalur hidup kami. Kami berdiri di persimpangan. Apakah kami akan membiarkan rasa takut menguasai, atau apakah kami akan membiarkan hukum menunjukkan jalannya? Pada malam itu, aku menutup jendela, mematikan lampu, dan memeluk foto bagus. Ada rasa takut, tentu saja. Ada juga rasa tekad yang tak mau kujahit dengan kata-kata lain selain melindungi. Di meja sisi tempat tidur, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku menoleh, napasku tercekat. Telepon bergetar di atas meja. Layar hitam memantulkan bayangan wajahku yang lelah. Ketika aku mengangkatnya, suara di ujung sana hanya berkata satu kalimat kering. Berhenti berusaha membuka kotak, atau semua ini akan hancur. Lalu sambungan terputus. Itu bukan ancaman pertama. Namun jarak antara ancaman dan tindakan nyata semakin mengecil. Kami sudah berada dalam permainan yang kompleks, di mana setiap langkah bisa terselip pada jebakan yang dipasang oleh orang yang lebih gelap niatnya. Aku menutup telepon, menatap langit-langit kamar, dan merasa seperti satu helai benang yang ditarik oleh tangan tak terlihat. Di pagi yang suram itu, rencana kami selanjutnya adalah mengumpulkan tim penyidik untuk pengawasan penuh malam berikutnya, menyiapkan semua bukti formal, dan memastikan bahwa jika ada pihak yang mencoba menghilangkan jejak, mereka akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang tak bisa dibeli atau dikendalikan. Namun aku tahu juga bahwa ada kemungkinan orang yang kami tuduh telah mendeteksi upaya kami jauh sebelum kami melangkah. Risiko meningkat. Dan ketika risiko meningkat, jantung keluarga kami berdetak lebih keras daripada sebelumnya. Aku berdiri di depan pintu kamar Bagus, menyaksikan ia tidur tanpa tahu bahwa hidupnya telah terguncang oleh keputusan orang dewasa. Aku mencium dahinya, berjanji dalam hati untuk tak membiarkan rasa takut menjadi alasan untuk diam. Di balik pintu, duniaku runtuh dan membangun kembali dirinya dalam sebuah sasaran tunggal. Kebenaran demi keselamatan anakku. Reaksi dokter yang menyebut talium hanyalah awal. Apa yang kami hadapi jauh lebih rumit. Tapi satu hal jelas di pikiranku. Aku tidak akan mundur. Di luar, hujan ongkor turun. Seolah dunia ikut menangis atau menyucikan. Di dalam, aku mengumpulkan fotokopi, menerima panggilan dari polisi, dan menyiapkan mental untuk apa yang bakal datang. Ketika hari beranjak gelap lagi, ada satu hal yang ku ketahui pasti. Esok akan ada prosedur baru, lebih hati-hati, lebih formal, dan lebih berisiko. Kami melangkah ke tahap di mana bukti harus berbicara lebih keras daripada emosi. Kami bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, sambil berharap hukum akan berpihak pada kebenaran. Sebelum kulangkahkan kaki ke kamar Bagus untuk beristirahat, aku menulis satu pesan singkat di catatan kecil di meja. Jika kamu membaca ini dan punya cerita serupa, tulis dari daerahmu. Like dan subscribe agar lebih banyak suara didengar. Pesan itu kecil, menjangkar ke dunia luar yang kini kami butuh. Dukungan, kesaksian, suara. Karena terkadang keadilan juga datang dari kesediaan orang lain untuk mendengar. Kisah kami masih panjang. Ada banyak pintu yang belum dibuka. Yang kutahu sekarang hanya segelintir. Kutipan dokter, kata talium yang gemetar di udara, penolakan Bagus terhadap obat nenek, kamera yang terganggu, dan ancaman yang menempel di telepon. Semua itu menumpuk menjadi beban keputusan yang berat. Dan ketika malam menutup rumah kami, aku merasakan getaran bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, jebakan, pengungkapan, atau pertempuran hukum, akan menguji bukan hanya cinta kami, tetapi juga keyakinan kami pada kebenaran. Aku memejamkan mata, membayangkan pagi yang tenang kembali. Bukan karena semuanya kembali seperti semula, tetapi karena kami berhasil melewati badai ini dengan utuh. Namun malam itu, di ambang tidur, ada satu masalah yang menggantung seperti awan mendung. Seseorang telah memutus kamera, dan itu menandai bahwa musuh kami bukan hanya satu orang. Ada jaringan langkah yang jauh lebih terorganisir daripada yang kubayangkan. Aku tahu besok kami harus bergerak cepat dan cermat, karena setiap keputusan bisa membuka pintu kebenaran atau menutupnya selamanya. Pagi itu terasa seperti ujian yang tak berujung.
Kami sudah mengumpulkan bukti sebanyak yang mungkin. Hasil lab awal, polis asuransi yang mencurigakan, rekaman malam yang menunjukkan sosok di dapur, dan telepon ancaman yang membuat nadi kami berdetak lebih cepat. Polisi menyarankan langkah selanjutnya harus terencana rapi, tindakan terkoordinasi dengan pengawasan penuh, bukti yang sah, dan penangkapan yang tidak memberi ruang untuk manipulasi. Aku tahu, jika salah langkah, kami bisa kehilangan semua yang sudah kami kumpulkan. Rini datang lebih awal, membawa tas kecil yang penuh alat-alat sederhana, baterai cadangan kamera, kabel tambahan, dan sebuah kamera kecil yang nyaris tak terlihat. Ia menatapku dengan mata yang sama tegasnya seperti malam pertama kami merencanakan aksi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kamera yang mudah diputus, bisiknya. Kamera ini punya penyimpanan internal, jadi meski diputus sambungan jaringan, rekamannya tetap aman. Aku mengangguk, merasa lega sekaligus cemas. Polisi menempatkan 2 penyidik di rumah kami sebagai pengawas resmi. Mereka yang akan memimpin operasi jika ada yang harus ditangkap. Salah seorang penyidik, Pak Arman, pria bertubuh tegap dengan suara yang tenang, menjelaskan rencana dengan jelas. Pasang kamera baru yang lebih kecil di sudut yang tidak mudah terjangkau, patroli bergantian dan koordinasi dengan RS, bila ada perkembangan kondisi bagus. Mereka juga meminta kami untuk tetap bersikap normal di depan keluarga, supaya tak menimbulkan kecurigaan, sambil memastikan bukti terkumpul. Hari itu, aku berusaha terlihat biasa. Di depan keluarga, aku tersenyum dan bicara biasa. Namun di dalam dada, ada ketegangan yang tak bisa kulepaskan. Setiap gerak Ibu Suci, setiap suara teleponnya, aku dengarkan seperti detik jam. Galih mencoba menenangkanku. Ia tak lagi menghindar dari tatapanku seperti beberapa minggu lalu. Malah, ia sering menggenggam tangan kecilku saat kami lewat di lorong rumah, sebagai cara menunjukkan bahwa ia memilih kami, walau culanya masih tampak di matanya saat berhadapan ibunya. Malam operasi akhirnya tiba. Rumah kami seolah kembali ke rutinitas. Lampu teras padam lebih awal, suara televisi sengaja diatur pelan, aroma masakan ringan tersisa di udara. Polisi dan 2 penyidik duduk di ruang tamu, menyamar sebagai tamu rumah yang menghabiskan waktu. Rini duduk di dapur, memegang remote kecil untuk kamera cadangan, matanya tak berkedip menonton layar. Aku berada di kamar bagus, memeluk selimut yang masih bau rumah sakit, menatap bayangan anakku tidur. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa seperti berjam-jam. Setiap kali ada langkah di lantai atas, napasku tercekat. Lalu, sekitar pukul 2 pagi, layar monitor menunjukkan figur yang menyerupai Ibu Suci keluar dari kamar tamu. Ia berjalan pelan, serupa dengan rekaman sebelumnya, tapi ada perbedaan. Kali ini ia membawa sarung tangan tipis dan sebuah kain kecil yang dibungkus rapi. Figur itu membuka kaleng biskuit, mengambil botol kecil, dan menaruh sesuatu ke dalam gelas yang sudah tersedia di meja makan. Itu pola lama yang membuat perutku tercekik. "Jangan bergerak," bisik Pak Arman dari ruang tamu. Suaranya kencang hanya untuk kami yang berdekatan. Ia menahan napas layaknya ingin menunggu momen tepat. Kamera menangkap semuanya. Gerakan hati-hati, bisikan seolah mendoakan, lalu ia menutup gelas dengan piring kecil dan meninggalkannya di meja. Figur itu berjalan keluar, menutup pintu, dan layar menunjukkan ia kembali ke kamar tidur. Adrenalinku melonjak. Aku ingin berlari ke ruang makan dan merebut gelas itu, namun polisi menahanan. "Kita harus dapatkan tangannya saat ia akan memberikan itu pada anak," kataku. Namun suara itu hanyalah bisik di antara rencana operasi. Mereka sudah mempersiapkan langkah berikut. Menyusun saksi, menugaskan 2 penyidik menunggu di koridor berbatas dengan kamar bagus, dan menyiapkan petugas yang akan menangkap bila ada upaya memberikan makanan kepada anak. Beberapa jam kemudian, ketika matahari masih malu-malu, aku melihat lewat monitor. Figur itu kembali ke meja makan dengan gelas yang sama. Kali ini ia melangkah ke kamar anak-anak, mendekat ke pintu kamar. Detik-detik seperti lambang hukuman bagi hati. Apakah ia akan memberikan isi gelas itu pada Bagus? Polis menahan napas, rencana dikerahkan. Namun sesuatu terjadi yang tidak diantisipasi. Sebelum ia sampai ke pintu, ponsel di saku celananya berbunyi. Telepon panjang yang terdengar di corong kamera. Figur itu terhenti, menatap ponsel, lalu setengah berbisik, seolah menerima instruksi. Di saat yang sama, dari celah pintu, Bayu, anak tetangga yang sering bermain dengan Bagus, muncul dari kamar sebelah. Ia melihat gelas itu dan bertanya polos, "Nenek, apa ini untuk Bagus?" Figur itu terkejut, lalu menangis sebentar, tampak bingung, dan menjatuhkan gelas dari tangannya. Suara gelas pecah memecah keheningan. Dalam momen kacau itu, Ibu Suci menjerit,
Bukan teriakan yang biasa kubayangkan, tetapi pecahan kata-kata yang terdengar seperti pengakuan. Aku takut. Kata-kata itu tak utuh, terputus, tapi cukup untuk menarik perhatian petugas di koridor. Polisi segera bertindak. Mereka masuk, menghadang Ibu Suci di tangga. Ia menatap mereka seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk, matanya basah. Di hadapan petugas dan kami, ia tak berusaha melawan. Ia tampak runtuh. Sementara petugas mengamankan gelas pecah dan mengambil sampel dari serpihan, seorang penyidik lain merekam percakapan yang terjadi di lokasi. Dalam kepanikan itu, Rini berlari mengambil ponsel dan memutar kembali rekaman kamera cadangan yang merekam seluruh adegan dari sudut lain. Rekaman itu menunjukkan tangan Ibu Suci memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Rekaman itulah yang menjadi bukti langsung tindakan yang ingin kami hadapi. Saat petugas menahan Ibu Suci, aku berdiri terpaku. Ada campuran emosi, kelegaan, kemarahan, duka, yang meloncat dalam dada. Galih berdiri terpaku di sampingku, wajahnya memucat. Ia mendekati ibunya dengan langkah gemetar. "Ibu, kenapa?" Suaranya putus. Ia menunduk, menatap wajah ibunya, sedang ibunya menunduk menutupi wajahnya dengan tangan. Ada tangis di sudut mata Ibu Suci yang tampak sangat manusiawi, dan di saat yang sama ada ruang-ruang di mana luka yang dibuatnya tak bisa pulih. Polisi membawa Ibu Suci ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka mengamankan barang-barang yang ditemukan, botol-botol tanpa label, catatan-catatan pembayaran, dan beberapa kapsul yang ditemukan di dalam kaleng biskuit. Rekaman-rekaman diserahkan ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Aku mengikuti proses itu seperti masuk ruang hantu. Semua yang selama ini ku kenal tentang rumah kami kini tercerai. Di ruang pemeriksaan, Ibu Suci tampak berbeda. Di depan penyidik, ia tak lagi menampilkan wajah yang selama ini kami lihat. Sopan, dominan, menenangkan. Kini ia seperti orang yang kehabisan napas. Penyidik memintanya menjelaskan aktivitas malam-malam terakhir. Ia menjawab dengan suara serak, kadang tak konsisten. Di beberapa momen, ia tampak bingung. Di beberapa momen lain, ia mengulang pola yang sama, membela dirinya dengan alasan yang berbelit. Namun ada satu kejadian yang mengejutkan semua orang. Di salah satu rekaman kamera, polisi memutar kembali detik ketika gelas pecah dan terdengar kata-kata yang menyiratkan pengakuan singkat. Bukan jawaban tegas, tetapi ungkapan yang terdengar seperti kebingungan dan pengakuan. Sebelum penahanan resmi, polisi meminta keterangan secara formal dari kami, aku, Galih, dan Rini. Dr. Hanif, yang selama ini menjadi penopang medis kami, juga dimintai keterangan mengenai hasil laboratorium. Dalam ruangan yang sama, aku melihat bagaimana kata-kata formal berubah menjadi bukti yang tak bisa ditolak. Jejak talium pada sampel yang diambil dari kapsul yang ditemukan di rumah, jejak pada serpihan gelas, serta rekaman visual yang memperlihatkan siapakah yang menaruh sesuatu ke dalam gelas. Dr. Hanif berbicara dengan nada datar namun tegas. Hasil lab memperkuat bahwa ada substansi berbahaya, talium, yang ditemukan dalam sampel. Ia menekankan bahwa hasil laboratorium forensik membutuhkan konfirmasi lanjutan, namun kombinasi rekaman visual dan bukti ilmiah membuat gambaran kasus semakin kuat. Setelah proses administrasi, Ibu Suci resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kabar itu menyebar seperti angin. Tetangga berdatangan. Sebagian memberi dukungan padaku, sebagian lagi tampak terkejut. Ada yang menatap sebelah mata pada keluarga kami, ada yang pura-pura tak tahu apa-apa. Galih menghadapi omelan dari beberapa kerabat yang sulit diredakan. Bagaimana mungkin menuduh ibu sendiri? Namun, ia menolak menutup mata lagi. Ia berdiri di sampingku secara publik, bukan sebagai penyangkal cinta pada ibunya, melainkan sebagai pilihan untuk memprioritaskan keselamatan anaknya. Kasus itu segera bergulir ke meja penyidik dengan bukti yang cukup banyak. Rekaman CCTV, rekaman positif dari kamera cadangan, hasil lab awal yang menyinggung talium, dokumen polis asuransi yang mencurigakan, dan bukti komunikasi keuangan. Penyidik resmi meminta pemeriksaan tambahan pada tubuh Bagus dan sampel yang ada untuk memastikan keterkaitan antara apa yang ditemukan di rumah dan kondisi medis anak. Aku hidup di antara rumah sakit dan kantor polisi, sambil berusaha menjaga kondisi Bagus yang perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam proses itu, ada hal yang tetap terasa berat. Bagaimana menjelaskan pada Bagus bahwa orang yang sering memeluknya dan mencium dahinya ditangkap karena sesuatu yang menimpanya? Ia masih kecil, dan khawatir di matanya tak punah sepenuhnya. Tugas kami, sebagai orang dewasa, tak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga mengobati luka-luka emosionalnya. Kami berusaha menjaga rutinitasnya,
membacakan cerita, dan memberinya kenyamanan sebanyak mungkin. Setiap kali ia tersenyum kecil, rasa lega yang tak terkatakan memenuhi hati. Penyidikan berlangsung beberapa minggu, tak selalu mulus. Terkadang ada hambatan administratif, kadang bukti perlu diverifikasi ulang, dan kadang saksi yang semula kooperatif berubah gugup ketika dihadapkan pada tekanan sosial. Namun yang memberi kami kekuatan adalah fakta bahwa bukti visual dan ilmiah terus menumpuk. Kamera yang tak bisa diputus remote storage-nya, catatan transfer yang mengarah pada rekening tertentu, dan rekaman telepon yang menunjukkan pembicaraan mengenai polis. Investigasi forensik menyebut bahwa adanya zat berbahaya sesuai dengan sampel yang dikirimkan, memperkuat temuan awal yang sempat disebutkan oleh Dr. Hanif. Ketika pemeriksaan berlanjut, muncul fakta baru yang sempat mengejutkan. Ada beberapa orang yang terlibat dalam jaringan kecil yang membantu mengelola administrasi polis asuransi. Polisi menemukan bukti komunikasi dengan pihak ketiga, sebuah agen asmara, yang ternyata bukan anggota keluarga dekat, yang sebelumnya tak kami curigai. Motif yang terungkap bukan hanya soal uang semata, melainkan sebuah skema yang tampak memanfaatkan kepercayaan keluarga. Informasi itu menambah lapisan kompleksitas pada kasus kami. Bukan hanya hubungan antar anggota keluarga, tetapi ada unsur eksternal yang memanfaatkan situasi. Penyidik memanggil beberapa saksi tambahan untuk memperjelas alur transaksi finansial yang terjadi. Dalam sela-sela pemeriksaan, aku masih harus menghadapi ritual keseharian, memasak untuk Bagus, membantunya mandi ketika ia lemah, dan membawanya ke terapi. Ada hari-hari ketika semua terasa berat, ketika berita-berita rumah kami menjadi bahan gosip, dan ketika aku merasakan tatapan penuh penilaian. Namun saat Bagus memegang erat jari-jariku dan berkata, "Ibu, aku suka susu yang kau buat," aku merasa segala pengorbanan itu tak sia-sia. Kasus hukum mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun, namun setiap senyum Bagus adalah alasan untuk bertahan. Sidang pendahuluan pertama berlangsung di pengadilan setempat. Ruang sidang penuh oleh keluarga, tetangga, dan beberapa wartawan yang sudah mengetahui gaung ceritanya. Di kursi saksi, aku menggenggam Al-Quran kecil yang kukantongi sebagai pengingat agar suaraku tetap tenang. Galih duduk di sampingku, wajahnya masih lusuh dari kurang tidur, namun matanya menatap penuh tekad. Saat giliran Dr. Hanif memberi keterangan, ia menyampaikan fakta medis secara profesional. Hasil laboratorium forensik memperlihatkan jejak talium pada sampel yang diambil dari kapsul dan serpihan gelas. Tanda-tanda klinis pada Bagus konsisten dengan paparan zat berbahaya, namun ia juga menekankan perlunya prosedur forensik lanjutan untuk memperkuat kausalitas. Pihak penuntut mengajukan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, rekaman kamera, hasil lab, dokumen polis, dan beberapa saksi yang melihat aktivitas mencurigakan. Pembela dari keluarga Ibu Suci mencoba menunjukkan adanya kemungkinan salah tafsir dan kondisi emosional. Mereka menekankan bahwa Ibu Suci memiliki riwayat pengobatan tradisional dan perawatan untuk beberapa keluhan ringan. Pengacara itu mencoba membingkai tindakan Ibu Suci sebagai kebiasaan yang tak berbahaya. Namun keterangan ilmiah dan rekaman visual membuat narasi itu sulit dipertahankan sepenuhnya. Ibu Suci sendiri memberikan keterangan di hadapan hakim. Suaranya gemetar. Ia tak sepenuhnya mengakui atau menolak tindakan itu. Ada momen-momen ia menyalahkan diri. Ada momen ia menuduh adanya konspirasi untuk menjatuhkan namanya. Di sela persidangan, pengakuan samar sempat keluar. Kata-kata yang menunjukkan adanya tekanan finansial dan rasa takut. Tetapi pembela berusaha menekannya dengan strategi hukum yang kompleks. Di luar ruang sidang, keluarga kami resah menunggu keputusan hakim. Akhirnya, setelah beberapa bulan penyidikan dan sidang berulang, perkara itu memasuki fase putusan. Persidangan utama menghadirkan saksi ahli, forensik laboratorium yang menerangkan temuan talium pada berbagai sampel, serta bukti transfer dan komunikasi yang mengarah pada motif finansial. Dr. Hanif dihadirkan kembali sebagai saksi ahli medis, menyampaikan kondisi Bagus dan dampak jangka pendek paparan pada kesehatannya. Suaranya tegas, menunjukkan bahwa apa yang terjadi bukan insiden terisolasi, melainkan sebuah rangkaian kejadian yang saling terkait. Dalam persidangan itu juga muncul momen yang tidak mudah dilupakan. Rekaman kamera yang menunjukkan Ibu Suci memasukkan sesuatu ke dalam gelas, rekaman yang diputar beberapa kali, sehingga berjilid-jilid mata di ruang sidang, melihat dengan jelas tindakan yang sama yang dulu kubayangkan dengan napas tertahan. Di antara penonton, ada desah kesedihan dan bisik-bisik. Namun hakim tetap tegas. Bukti-bukti yang terakumulasi memberi pijakan kuat bagi penuntut. Putusan hakim kemudian dijatuhkan.
Ibu Suci dinyatakan bersalah atas tuduhan pemberian zat berbahaya kepada anak di bawah umur dengan unsur kesengajaan dan motif ekonomi yang memperberat perkara. Hukuman yang dijatuhkan cukup berat, sebuah vonis penjara yang panjang, yang menandai konsekuensi serius atas perbuatannya. Ketika hakim membaca putusan, aku merasakan tubuhku menggetar, bukan karena sukacita semata, tetapi karena campuran lega, sedih, dan penegakan keadilan yang akhirnya ditegakkan. Galih terduduk, menutup wajahnya dengan tangan, lalu meraih tanganku erat-erat. Kami tahu langkah ini bukan penutup luka kita, namun setidaknya hukum telah menempuh jalannya. Setelah putusan, kehidupan kami memasuki fase yang baru. Tahap pemulihan. Bagus perlahan kembali ceria, rambutnya menunjukkan tanda-tanda tumbuh lagi, dan gurunya di sekolah mengatakan ia makin bisa berkonsentrasi. Namun trauma tingkat emosi butuh waktu. Aku membawa Bagus ke konseling anak untuk membantu mengatasi rasa takutnya. Ia sering bertanya kenapa nenek melakukan hal itu. Aku menjawab jujur, dengan bahasa yang sederhana. Kadang orang dewasa membuat pilihan buruk, tapi kita tidak salah. Kita selamat, dan itu hal terpenting. Galih dan aku memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Lingkungan lama menjadikan memori kita penuh luka. Kami ingin memulai lagi di tempat yang memberi ruang baru untuk sembuh. Proses pindah tak mudah. Ada barang-barang yang mengingatkan pada kejadian pahit, tetapi perlahan kami membersihkan rumah dari kenangan yang menyakitkan. Tetangga yang dulu bersikap dingin kini memberi ruang untuk kami memulai lagi. Beberapa yang lain memberi dukungan tak terduga. Dalam langkah sederhana itu ada kekuatan yang luar biasa. Komunitas yang tidak menghakimi melainkan membantu. Masa pemulihan juga melibatkan proses hukum lanjutan, banding dan upaya hukum lain dari pembela Ibu Suci. Kami melewati fase-fase itu dengan sabar, mempercayakan proses kepada sistem peradilan. Di sisi lain, ada proses internal, menyusun ulang keuangan keluarga yang sempat terguncang karena biaya pengobatan dan pengacara. Kami mendapatkan dukungan moral dari beberapa teman dan organisasi lokal yang membantu korban kejahatan keluarga. Dukungan yang ternyata sangat berarti dalam masa-masa sulit. Di rumah baru, pagi-pagi kami berubah menjadi ritual baru. Kami memasak bersama, menanam beberapa tanaman kecil di balkon, dan aku membacakan buku cerita pada Bagus sebelum tidur. Ada bahagia sederhana yang lambat laun tumbuh kembali. Ia mulai berlari-lari di halaman, tertawa, dan berteman baru di sekolah yang baru. Wajahnya yang dulu pucat kini memerah lagi karena permainan, momen yang terasa seperti kemenangan kecil. Dalam masa pemulihan itu, aku sering teringat reaksi dokter yang pertama kali mengucapkan kata itu, talium, di ruang IGD. Reaksi itu adalah titik belok. Ketika profesional yang biasanya tenang menunjukkan kegelisahan, aku tahu harus bertindak. Kepercayaan kami pada ilmu dan bukti forensik menjadi tulang punggung bagaimana keadilan ditegakkan. Dokter, Hanif tetap menjadi figur penting dalam cerita kami. Ia tidak hanya memberi keterangan di pengadilan, tetapi juga memberi dukungan emosional kecil, menanyakan kabar Bagus, mengecek perkembangan kesehatannya, dan memberi penjelasan yang menenangkan ketika ketakutan muncul kembali di malam-malam gelap. Perlahan, jaringan patah yang terbentuk di keluarga kami mulai disusun ulang. Galih dan aku berdiskusi panjang soal batasan-batasan ke depan. Bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga besar, bagaimana memberi ruang untuk dialog namun tanpa menempatkan anak dalam risiko. Kami memilih untuk menjaga jarak yang sehat dengan beberapa anggota keluarga, sementara membuka komunikasi terbatas dengan yang lain. Tidak semua orang siap menerima keputusan kami, dan beberapa relasi tak bisa dipulihkan. Aku belajar menerima bahwa memulihkan diri bukan hanya tentang memaafkan, tetapi juga tentang melindungi. Adanya proses pengadilan dan konsekuensi hukum menimbulkan efek lain. Beberapa orang yang dulu berpura-pura tak tahu kini mengakui kebenaran di balik tindakan yang selama ini disamarkan. Ada yang menjerit mengutuk, ada yang menangis menyesal, namun bagi kami, tindakan mereka tak lagi penting. Kebenaran sudah keluar, hukuman telah dijatuhkan, dan fokus kami beralih pada pemulihan. Di suatu sore ketika aku duduk di balkon dengan secangkir teh, Bagus berlari menghampiri dengan membawa kertas gambar. Ibu lihat ini, katanya bangga. Ia menunjuk gambar sederhana, sebuah rumah kecil, pohon, dan matahari besar. Ini rumah baru kita, katanya. Aku memeluknya erat, dan dalam pelukan itu aku merasakan seluruh perjalanan kami. Ketakutan, kecemasan, pengumpulan bukti, pengadilan, dan akhirnya harapan yang perlahan tumbuh kembali. Semua itu bukan tanpa biaya, tapi aku bersyukur karena aku berdiri di sini bersama anakku hidup.
Ada beberapa hal yang tidak bisa kuhapus. Tatapan orang di pasar, bisik-bisik saat kami lewat, bahkan bekas luka yang menempel di memori bagus. Namun ada juga pelajaran yang tak ternilai. Betapa pentingnya mendengarkan naluri seorang ibu, betapa bukti ilmiah dapat menumpas sandiwara terbaik, dan bagaimana hukum bisa menjadi alat pemulihan jika dijalankan dengan adil. Aku juga belajar bahwa keberanian bukan hanya soal melakukan tindakan yang berisiko, tetapi juga soal menahan diri agar tindakan itu tetap berada dalam koridor hukum, untuk memastikan kebenaran ditegakkan secara sah. Waktu berlalu, putusan akhir ditetapkan, dan Ibu Suci menjalani hukumannya. Kehadiran hukum bukanlah jawaban sempurna untuk segala luka, tetapi ia memberi batasan dan menjelaskan konsekuensi. Dalam beberapa pertemuan keluarga yang tersisa, kami mencoba menata ulang hidup, membangun struktur baru demi anak, dan menghadirkan terapi trauma yang membantu Bagus mengolah emosinya. Kami juga terlibat aktif dalam komunitas yang membantu korban kejahatan domestik, berbagi pengalaman agar orang lain tidak terjebak dalam situasi serupa. Suatu hari, aku menerima surat dari ibu seorang teman yang bercerita bagaimana ceritaku membantu ia waspada terhadap tanda-tanda bahaya dalam rumah tangganya. Surat itu membuatku sadar, kisah kami meski penuh luka, bisa menjadi peringatan dan inspirasi bagi orang lain. Itu memberi makna baru pada semua perjuangan yang telah kami lalui, bahwa dari kekacauan, kebenaran bisa terungkap, dan dari luka, ada pembelajaran. Di akhir hari, aku sering duduk di dapur, menciumnya ketika aroma masakan sederhana mengisi udara. Terkadang aku membuka peta kecil kenangan, foto-foto saat Bagus masih kecil, surat-surat lama, dan catatan-catatan yang pernah kubuat ketika aku marah dan takut. Semua itu kini menjadi bagian dari proses penyembuhan. Aku menaruh foto Bagus di meja, dan setiap kali melihatnya, aku mengingat sebuah janji sederhana yang kuucapkan di awal. Aku tidak akan mundur. Beberapa tahun kemudian, ketika kami menengok ke belakang, cerita itu menjadi sebuah bab yang mengajarkan banyak hal. Keluarga kami tak kembali persis seperti semula. Kepercayaan yang hancur butuh waktu untuk dibangun, dan beberapa hubungan tak lagi pulih. Namun ada sesuatu yang tumbuh dari sisa-sisa itu, keteguhan, kejelasan prioritas, dan solidaritas yang baru. Bagus tumbuh menjadi anak yang lebih waspada namun penuh kasih. Galih memilih pekerjaan yang memberinya lebih banyak waktu bersama keluarga. Ia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang dulu luput dilihatnya. Aku sendiri, yang dulu hanyalah seorang ibu yang curiga, kini tahu bahwa naluri itu bukan sekadar emosi liar. Ia bisa menjadi panggilan untuk bertindak jika didampingi bukti dan ketegasan hukum. Ketika aku menutup cerita ini dalam hati, aku teringat betapa awalnya semua bermula dari satu kalimat sederhana. Putraku bilang tidak mau minum obat nenek lagi. Kalimat itu, yang diucapkan kecil oleh seorang anak, mengubah jalur hidup kami. Reaksi dokter yang menyebutkan talium adalah titik nol yang memaksa kita melihat lebih jernih. Tanpa momen itu, mungkin kami takkan menyadari bahaya yang mengintai. Namun pada akhirnya, kebenaran ditemukan melalui kombinasi naluri, bukti ilmiah, kerjasama dengan pihak berwenang, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Jika ada satu pesan yang ingin kubagikan dari perjalanan ini, itu sederhana. Dengarkan naluri perlindunganmu terhadap anak, tetapi satukan naluri itu dengan bukti dan proses hukum. Jangan biarkan emosi memimpin pada tindakan yang bisa membuatmu sendiri kehilangan pijakan moral. Carilah dukungan, teman, profesional, dan pihak berwajib, agar langkahmu bukan sekedar amarah, melainkan tindakan yang dapat dipercaya oleh hukum. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kami. Jika cerita ini menyentuhmu atau mungkin mengingatkanmu pada pengalaman sendiri, tulis di komentar dari daerahmu. Dan bila kamu ingin cerita-cerita lain yang penting dan penuh pelajaran seperti ini, subscribe agar kami bisa terus berbagi.